Baik, saya akan menjelaskan tentang hukum pidana. Bagian A, pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Hukum pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Dengan demikian, segala peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelanggaran atau overtradition, kejahatan atau misdrijf, dan sebagainya yang diatur oleh hukum pidana akan dimuat dalam sebuah kitab undang-undang hukum pidana atau disebut KUHP. Adapun istilah pelanggaran dan kejahatan memiliki perbedaan. Pelanggaran adalah terkait hal-hal kecil atau ringan yang diancam dengan hukuman denda. Misalnya, sopir yang sedang mengendarai sepeda mobilnya tidak bersepeda waktu malam hari tanpa menyalakan lampu dan sebagainya. Sementara kejahatan dikaitkan dengan persoalan-persoalan besar seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, penipuan, dan sebagainya. Adapun tujuan hukum pidana, yaitu hukum pidana memiliki dua macam tujuan, yaitu pertama, untuk menakut-nakutin setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana, fungsi preventif dan pencegahan. Dua, untuk mendidik atau yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat, atau fungsi resepsi atau kekerasan. Dapat disimpulkan, hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat. Jika seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tentram dan aman. Adapun jenis-jenis hukum pidana, yaitu dalam pengantar ilmu hukum oleh Tammy Rusli, hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material yaitu memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Hukum pidana material diatur dalam KUHP. Dua, yaitu hukum pidana formil, yaitu mengatur bagaimana negara dengan perantaran alat perlengkapan melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil bisa juga disebut hukum acara pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Hukum pidana juga dapat dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana umum memuat tentang aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, misalnya KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas atau UULL, dan lain-lain. Dua, hukum pidana khusus memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum yang berkaitan dengan golongan-golongan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu, misalnya hukum pidana militer, hukum pidana fiksa, hukum pidana ekonomi, hukum pidana korupsi. Asas umum hukum pidana yaitu pertama, asas legalitas didasarkan pada adigium null delictum nulla peona sine previa lege penal. Asas ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yang artinya tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Kedua, asas teritorialitas atau wilayah. Asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia, atau pasal 2 dan 3 KUHP. Ketiga, asas nasional aktif. Asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Asas nasional pasif. Asas yang memberlakukan KUHP tentang siapapun
baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Kelima itu asas universalitas, asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional. Keenam itu asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan. 7. Asas bahwa apabila ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah peristiwa itu terjadi, maka dipakai ketentuan yang paling menguntungkan bagi si tersangka. Kedelapan itu asas dihapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana karena nebis in idem, atau tidak boleh dituntut sekali lagi atas perbuatan yang oleh hakim telah diadilin dengan putusan tetap pasal 76 KUHP. Bagian B, kedaluarsan pasal 78 KUHP, matinya terdakwa atau pasal 77 KUHP, pembayaran denda atau pasal 82, grasi, amnesti, dan aboli. Terima kasih.